Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Rizky Hendriansyah dengan NIM 163231005. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas case-based project pada mata kuliah Cloud Computing dengan judul Sistem Analisis Penjualan dan Prediksi Pendapatan Supermarket menggunakan Machine Learning berbasis Cloud Computing. Nah, di sini eh, untuk laporannya kita tampilkan di sini ya. Terus kita masuk ke latar belakang. Latar belakang yang memotivasi saya untuk mengangkat tema ini yaitu pada era digital saat ini berbagai perusahaan menghasilkan data dalam jumlah yang sangat besar setiap harinya. Salah satunya sektor yang menghasilkan banyak data tersebut ialah sektor retail atau supermarket. Setiap transaksi penjualan menghasilkan data yang berisi informasi seperti produk yang dibeli, jumlah pembelian, harga, metode pembayaran, dan lokasi transaksi. Nah, data tersebut sebenarnya memiliki nilai yang sangat penting karena dapat digunakan untuk mengetahui pola penjualan, memahami perilaku pelanggan, menentukan produk yang sangat paling diminati, serta membantu perusahaan dalam mengambil keputusan bisnis yang lebih baik. Nah, namun seiring bertambahnya jumlah data, proses penyimpanan dan pengolahan data menggunakan komputer lokal yang menjadi kurang efisien. Selain membutuhkan kapasitas penyimpanan yang besar, proses analisis juga memerlukan sumber daya komputasi yang cukup tinggi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, cloud computing menjadi salah satu solusi yang banyak digunakan. Cloud computing memungkinkan pengguna memanfaatkan layanan penyimpanan dan komputasi melalui internet tanpa harus menyediakan infrastruktur yang mahal. Nah, selain itu, perkembangan machine learning memungkinkan data yang telah dikumpulkan tidak hanya dianalisis untuk mendapatkan informasi, tetapi juga digunakan untuk melakukan prediksi berdasarkan pola yang terdapat pada data historis. Oleh karena itu, pada proyek ini saya melakukan analisis data penjualan supermarket menggunakan dataset supermarket sales dari Kaggle. Proyek ini bermanfaat. Proyek ini memanfaatkan berbagai layanan cloud computing seperti Google Drive, Google Colab, GitHub, untuk deployment-nya saya menggunakan Streamlit Cloud untuk mendukung seluruh proses mulai penyimpanan data, analisis data, pelatihan model machine learning hingga deployment aplikasi prediksi berbasis web yang dapat diakses secara online. Nah, untuk tujuan dari proyek ini yaitu yang pertama untuk rumusan masalahnya dulu yaitu bagaimana menerapkan cloud computing dalam proses analisis data penjualan supermarket. Yang kedua, bagaimana melakukan prediksi pendapatan supermarket menggunakan machine learning. Yang ketiga, bagaimana cloud computing dapat meningkatkan efektivitas proses analisis data. Nah, untuk tujuannya, yaitu yang pertama melakukan analisis data penjualan supermarket menggunakan teknik data analytics. Yang kedua, membangun model machine learning untuk prediksi pendapatan. Yang ketiga, mengimplementasikan cloud computing pada setiap tahapan pengolahan data. Yang keempat, membangun aplikasi prediksi berbasis web menggunakan Streamlit Cloud. Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dataset yang saya gunakan pada proyek kali ini. Nah, untuk dataset yang saya gunakan yaitu dataset supermarket sales, dataset yang bersumber dari Kaggle. Nah, di sini datasetnya itu memiliki jumlah data berjumlah 1.000 transaksi. Eh, Ada 1.000 transaksi berikut 1.000. Terus eh, jenis datanya yaitu yang kami gunakan yaitu data tabular atau data tabel yang bersumber dari Kaggle. Nah, untuk atributnya sendiri yang kami gunakan ialah ada atribut brands, ada atribut brands, city, product line, unit price, quantity, tax 5%, total payment, dan juga rating. Selanjutnya untuk implementasi cloud computing sendiri uh, itu berikut untuk arsitektur yang saya gunakan pada proyek kali ini. Yang pertama tentunya kita menggunakan input dari dataset Kaggle yaitu ini dataset apa tadi dataset berjudul supermarket sales market. Selanjutnya
kita akan mengolah data tersebut kita akan memasukkannya ke dalam Google Drive. Lalu kita mengolahnya pada Google Colab dan juga mengolahnya dengan algoritma machine learning. Nah, kemudian kita akan menghasilkan model PKL. Nah, ini merupakan hasil dari eh, data yang sudah diolah oleh mesin learning tadi. Terus kemudian kita lanjut ke Streamlit Cloud dan pengguna. Nah, di sini kenapa kok saya menggunakan Google Drive? Karena saya gunakan Google Drive untuk sebagai apa namanya cloud storage yang bermanfaat untuk penyimpanan online dan dapat diakses kapan saja. Selanjutnya, kenapa kok Google Colab? Karena uh, Google Colab merupakan platform cloud computing. Memanfaatnya tidak perlu diinstalasi, memanfaatkan CPU dan RAM cloud. Nah, terus GitHub itu bertujuan untuk sebagai apa namanya cloud repository. Nah, selanjutnya untuk Streamlit Cloud saya gunakan untuk sebagai media platform development-nya. Untuk sedikit tadi sudah dibahas ya ini tadi analisis sudah hasil pembahasan. Nah, sebelumnya ada yang kelewatan tadi untuk implementasi cloud computing-nya sendiri dan analisis data berikut ya teman-teman. Nah, implementasi cloud computingnya itu secara tidak langsung Google Colab digunakan sebagai platform PaaS atau platform as a service. Manfaatnya tidak memerlukan instalasi software tambahan, dapat diakses melalui browser, memanfaatkan sumber daya komputasi cloud. Nah, untuk tahap data cleaning, implementasi cloud computingnya itu proses pembersihan data dilakukan menggunakan Google Colab. Manfaatnya pemrosesan data lebih cepat, tidak membebani komputer lokal, seluruh proses tersimpan secara online. Nah, untuk EDA-nya ini, implementasinya juga sama, visualisasi dihasilkan menggunakan Google Colab. Nah, selanjutnya, untuk si tahap feature learning, implementasi Google Computing-nya, proses encoding dilakukan secara menggunakan scikit-learn pada Google Colab sama. Nah, selanjutnya masih sama Google Colab. Tahap evaluasinya juga sama masih menggunakan Google Colab. Nah, untuk tahap development-nya itu model terbaik akan disimpan dalam format tadi model pelatihan PKL dan format PKL menggunakan library Pickle. Tahap development menyimpan model menjadi model penjualan menggunakan model ke GitHub, membuat aplikasi menggunakan Streamlit, deploy aplikasi ke Streamlit Cloud. Nah, untuk implementasi cloud computingnya, layanan cloud yang digunakan GitHub dan Streamlit Cloud manfaatnya aplikasi dapat diakses menggunakan internet, tidak perlu instalasi pada komputer pengguna menggunakan konsep SaaS atau Software as a Service. Nah, dengan demikian selanjutnya kita akan langsung masuk ke kodenya, yaitu pengolahan datanya. Nah, di sini dari awal, berikut merupakan eh, apa namanya bentuk dari dataset tadi ya. Di sini ada invoice, brand, city, customer type, gender, product line, unit price, quantity, tax, sales, date, time payment, cost, terus dan selanjutnya. Nah, untuk ukurannya sendiri yaitu ada 1000,17. Selanjutnya untuk infonya berikut info dari dataset tersebut. Terus ini deskripsi dari datasetnya. Terus ini untuk apa namanya mengecek untuk memastikan tidak ada missing value-nya. Selanjutnya langsung saja di mana ya? Terus untuk ini untuk memastikan tidak ada data yang duplikat, teman-teman. Selanjutnya di bawahnya ini kita tampilkan visualisasi dari eh, EDA, yaitu kita akan mengeksplor data analisisnya dari EDA.
Yaitu yang pertama di sini saya akan memvisualisasikan dari produk yang terlaris dulu. Nah, di sini terlihat produk yang terlaris yaitu uh, dari si fashion accessories, dilanjut dengan food and beverage, dilanjut dengan elektronik, dilanjut dengan sports, terus habis itu home, dan yang terakhir yaitu ada health and beauty. Itu selanjutnya kita akan mengeksplor lagi yaitu dalam segi metode pembayaran. Nah, di sini terlihat jelas bahwa yang paling tinggi rata-rata itu metode pembayarannya memakai e-wallet. Yang kedua bisa cash. Yang ketiga paling rendah sendiri dengan metode pembayarannya yaitu dengan menggunakan kredit. Selanjutnya ini sama sama yang atas. Selanjutnya EDA dari segi pendapatan per cabang. Nah, di sini ada tiga kategori, Alex, Cairo, dan Giza. Nah, di sini Giza menunjukkan bahwa pendapatannya yang paling tinggi sendiri. Nah, dan keduanya, sisanya Alex dan Cairo itu memiliki pendapatan yang hampir sama, mungkin sekitar berapa ini 100.000 ya mungkin lah. Ya. Selanjutnya, eh, kita akan langsung mengeksekusi datanya, mengolah datanya yaitu kita targetnya yaitu ini sales, terus berikut label encodernya, terus lanjut kita ke hasil evaluasi langsung teman-teman. Nah, di sini kita menggunakan dua model yaitu menggunakan linear regression dan juga kita menggunakan random forest regressor. Nah, untuk algoritma linear regression untuk evaluasinya sendiri yaitu sekitar uh, 1,8 kali epsilon min 13 ya teman-teman. Nah, untuk R kuadratnya sendiri hasilnya sama dengan 1. Itu merupakan evaluasi dari si linear regressionnya tadi. Nah, untuk evaluasi dari random forest regressionnya, untuk MAE-nya menunjukkan di angka 0,78 dan R kuadratnya di angka 0,9. Gitu. Nah, lanjut ini kita simpan modelnya ke namanya menjadi model penjualan PKL. Kita simpan dan kita habis itu kita download. Nah, sebelum di situ saya ingin kembali lagi ke evaluasinya tadi. Nah, dari kedua algoritma tadi, linear regression dan random forest, dari kedua evaluasinya tadi juga itu menunjukkan bahwa kedua model itu sangat baik. Tapi uh, si linear regressionnya itu memberikan hasil hasil yang terbaik daripada si random regressornya. Nah, kenapa kok terbaik? Karena MIA-nya sangat kecil ya teman-teman dan juga R kuadratnya itu 1. Berarti kan berhasil mengenali varian data gitu. Ah, nilai R kuadrat sebesar 1 pada linear regressionnya itu terjadi karena terdapat hubungan matematis langsung antara unit price, quantity, tax 5% dan juga total. Nah, itu bahwa berarti di sini linear regressionnya itu merupakan eh, hasilnya yang terbaik gitu daripada model random forest. Nah, selanjutnya kita sudah menyimpan model penjualan PKL tadi ya. Nah, lanjutnya kita akan mendeploy ke aplikasi. Nah, di sini saya akan memakai GitHub repository dan juga Streamlit Cloud. Nah, kita buka GitHub saya dulu. Nah, untuk terkait filenya yang saya lampirkan di GitHub ini yaitu ada ini datasetnya, terus app ini untuk mendeploynya, terus habis itu ini model penjualan ini tadi
yaitu model yang telah dilatih di Google Colab tadi, dan juga ini untuk mendeploy juga. Nah, selanjutnya kita akan langsung saja kita deploy ke aplikasi menggunakan Streamlit Cloud ya teman-teman. Nah, di sini merupakan uh, simulasi dari deploy aplikasinya tadi. Nah, kita misalkan dulu ya, permisalan kita dari unit press-nya ini kita buat 50, terus quantity-nya kita buat 10, terus tax 5%-nya kita buat 25. Kita akan habis itu kita klik prediksi. Nah, di sini akan muncul hasilnya yaitu sebesar 524,56. Nah, di sini menunjukkan bahwa model yang telah dilatih disimpan dalam format PKL tadi. Nah, PKL yang mana? Ya ini, PKL model penjualan PKL. Nah, model yang kita telah latih di Google Colab ini kita simpan, terus habis itu dimasukkan ke GitHub untuk kita lakukan tahap selanjutnya yaitu deployment. Nah, begitu sehingga proses deploymentnya menggunakan Streamlit Cloud sehingga dapat diakses secara online. Itu teman-teman. Nah, selanjutnya eh, berdasarkan eh, penjelasan yang sudah saya paparkan tadi, kesimpulannya yaitu mungkin analisis data supermarket berhasil dilakukan menggunakan data tabular. Bentar. Eh, implementasi kelompok cloud computingnya sendiri ini saya tampilkan, saya simpulkan di sini ya teman-teman. Nah, tahap penyimpanan data saya menggunakan teknologi cloud yang bernama Google Drive. Fungsinya menyimpan dataset secara online, analisis data di Google Colab. Fungsinya menjalankan proses analisis data, pelatihan model juga di Google Colab, melatih model machine learning, pelatihan kode itu di GitHub untuk menyimpan source code dan model. Nah, deploymentnya baru di Streamlit Cloud untuk menyediakan aplikasi berbasis web gitu. Nah, hasil deploymentnya model machine learning telah dilatih dalam formula ke PKL. Nah, yang tadi ya teman-teman, nah, ini hasilnya, hasil developmentnya. Nah, untuk kesimpulannya sendiri yaitu uh, cloud computing terbukti mampu meningkatkan efektivitas analisis data karena seluruh proses mulai dari penyimpanan data, pengolahan data, pelatihan model, hingga deployment aplikasi dapat dilakukan secara online tanpa memerlukan infrastruktur lokal yang mahal. Nah, sehingga analisis data penjualan supermarket berhasil dilakukan menggunakan data tabular dari tabel. Model machine learning berhasil dibangun untuk memprediksi pendapatan supermarket, dan juga cloud computing berhasil diterapkan pada proses penyimpanan data, analisis data, pelatihan model, dan development aplikasi. Aplikasi prediksi berhasil diakses secara online menggunakan Streamlit Cloud. Nah, sarannya pengembangan selanjutnya dapat menggunakan dataset yang lebih besar serta algoritma machine learning yang dapat lebih kompleks untuk meningkatkan akurasi prediksi begitu. Nah, kemudian tugas dari case-based learning ini membuktikan bahwa efektivitas analisis data cloud computing terbukti mampu meningkatkan efektivitas analisis data karena seluruh proses mulai dari penyimpanan data, pengolahan data, pelatihan model hingga deployment aplikasi dapat dilakukan secara online tanpa memerlukan infrastruktur lokal yang mahal. Nah, sekian demikian yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.